Dan beneran sampingku Kesurupan apa? kesurupan gini. Lompat-lompat. Wah, ngeri. di sampingku. Itu jam 1 malam itu. Tapi dia nggak teriak-teriak apa gitu, Mas? Teriak-teriak, wah, gitu. Kesurupan. Kayaknya. Dan setelah diusut, ternyata yang kesurupan itu adalah anak komunitas stand up yang ikut nonton, tapi nggak bayar. Mana enggak? Wis start lagi. Wis. Oh, wis. Saudara semua. Ya, mulai. Masih karo direkam gak apa-apa ya? Nggak apa-apa, santai Mas. Mas main dong, sisan. Asik. Siap. Kita konten cerita-cerita seru gitu. Boleh. Dimulai dari UMR apa? Horor jangan. Wah, Horor. ini sih. Horor tapi nganu bisa dipenuhi uang itu Mas. Oh, KTP pun. Tapi saya izin dulu sama manajer saya dari situ. Boleh direkam ini? Boleh? Oke, terima kasih Mas Chandra Leo. Boleh ngomongin UMR. Kalau kelewatan tolong diperingatkan ya. Ini kayak nggak ada batasnya nih hari ini. Pengen kita akan bercerita tentang pengalaman horor ya Mas. Pengalaman horor. Oke, Tadi kan siap. sudah dijembatani oleh UMR. Iya. Itu kayaknya nggak perlu dibahas lagi. Nggak. Jadi mending Iya. horor yang Horor. aktual Mas. Kan jenengan kayaknya suka menguji Iya. Nyali. orang. Menurut saya sekarang tempat paling horor Jogja itu depan Mandala Krida. Sebabnya Mas. Makan somai tapi bau. Oh, Sampah. Sampah susah itu juga. Enggak. Buang sampah kan susah. Sampahnya kan susah sekarang. Iya emang sih. Itu Eh, termasuk semai mandala horor. iki enak tuh Mas. Enak. Berani kok. Aku kok dari bahas panganan, sorry. Tapi saya bisa dipendungi lagi, Mas. Berapa orang? Tapi mungkin saya mulai dari cerita teman saya dulu si Mas Chandra Leo itu. Tadi sebelum ke sini beliau cerita apa di mobil kan nunggu syuting dulu kan tadi. Terus dia cerita ternyata beliau habis mengalami pengalaman horor Mas. Berupa. Beliau kan tinggal di Pleret Bantul kan. Waduh, Itu dulu situs kerajaan. Oh. Jadi di situ banyak tuh www.raja.com situs kerajaan. sorry. Maksudnya website. Oh, itu Tapi emang banyak situs kerajaan. Terus beliau ini dapat jatah ronda. Ronda malam apa? Malam Jumat ya? Malam Jumat kebetulan rondanya beliau. Beliau pulang jam 1 malam. Jam 1 malam pulang itu aja kepaksa beliau. Karena anaknya nangis di rumah. Karepe gaple terus ning pos ronda. Karo ngeslot karo Rong tutup Mas. rong tutup. Pulang dengan perasaan yang ya sedikit kecewa karena berpisah dengan teman-temannya. Terus ibarat kata kembali ke real life kan. Oke. Udah itu sebenarnya udah serem di situ. Oh iya benar. Masuk lah. Bener sih paling horor. Rumah beliau kan lantai 2. Lantai 2. Yang lantai bawah tuh wes parah tuh buat judi, biliar segala macam. Ini rumah atau sarang penyamun? Mas? Kasino. Kamarnya di lantai 2. Terus kamar istrinya tuh jadi satu sama anak-anaknya. Dia di kamar yang kosong. Beliau udah capek jam 1 tidur, jendelanya ini lupa ditutup. Terus di lantai 2 itu tiba-tiba kata beliau tiba-tiba ada orang lewat. Kok wis lucu sih? Kok dene kan ngeri ya? Tapi beliau awalnya Nggak nge. Terus beliau, omahku lantai 2. Kok masa lewat gitu. Dan itu beneran dan kata beliau warnanya agak sedikit putih gitu. Putih gitu. Bukan rumahnya, selingkuhan. Itu terus beliau kejadian lagi di rumah satunya, rumahnya 2. Wah. Oke, ada 2. Kebetulan beliau ini juragan dele. Oke. Dele buat tempe itu. Malika. Kalau ini beneran, beliau anaknya lagi apa sih akikoh itu Mas. Oh ya. Kalau di kampung kan mesti Sunat. itu Akiko. Ya sunat. akikoh. Sunat bisa, kalau belum Kenapa? akikoh di akikoh bisa. Itu apa namanya di Jawa tuh rewangan. Oh iya iya. Rewangan dan itu biasanya pasti sampai tengah malam tuh Mas. Sampai tengah malam. Terus rumah beliau itu kamar mandinya terpisah. Ada beberapa kamar mandi lah, ada yang pispot, ada yang VIP. Ada Pispot penyandang penyakit apa ono? Kok wae khusus. Anyang-anyangan sih gitu. Amit-amit. Gandulan. beliau juga nyediain popok dewasa juga. Oh iya. Buat
Orang yang nggak bisa ke kamar Iki mandi. sama Mbak Mas. Amit-amit. Kan nunung gue jadi. Terus kejadiannya itu di kamar mandi luar di belakang rumahnya. Nah, biasanya kalau rewangan itu emang memakai tempat yang bukan dapur kalau di Jawa tuh. Karena itu kan ada apa? Tunggu-tunggu dadaan itu loh. Ya. Kalau di Jawa tuh. Nah, itu di belakang rumah. Kejadiannya jam berapa? 1 ya? Jam 2. Jam 2 itu kejadian si ibu-ibu lagi nanak nasi itu. Lagi nanak nasi, apa adang ya namanya ya? Lagi adang nasi gitu, set. Tiba-tiba muncullah kaki dari sini. Hah? Serius? Serius. Sial. Masuk ke nasinya. Enggak tahu kan kalau emang kalau apa makhluk seperti itu bisa dirasakan. Enggak sih. Tapi so- secara visual Bisa. kakinya kata si cewek Kayak gantung gitu. tiba-tiba. Seru banget amit-amit. Di depan gitu Mak Cunul. Mak Junul kaki tok. Seru banget. Terus si Mbak langsung Bengok. bengok itu. Dipinya agak ya. Wih, yakin nasi Mas. Biasanya sing diinjek kan sambel burjo to. Sambal burjo sama rakyat kecil kan. Iki akeh muatan politis sih. Tapi apa boh? Tapi entah kenapa ya kok setelah dewasa ini kayak gitu, kayak yang kejadian Cok tadi nggak terlalu serem karena setelah sering nonton One Piece kan ada Luffy yang kakinya panjang. Oh. Saya cerita Jadi tadi so kayak positive thinking. kok Iya. ya serem sih tapi koyo larinya ke One Piece terus nggak serem gitu. Enak ya nek iso mengalihkan ngono iki. Nakama ternyata. Tapi yang paling serem ya kalau akhir-akhir ini ya itu berapa bulan lalu tuh lagi ngonten gini juga. Tekon Mbak Ino. Mau wes kok Mas. Amin dah. Lagi konten kayak gini di kontennya Mas Dono. Oke. Itu tuh janjian jam 10 malam. 10 malam. Karena itu treatmentnya emang dia bener-bener ya wes cerita horor tapi malam hari. Karena ada narasumber yang lain, saya dikalahin. Jadi jam 2 itu. 2 pagi. Jam 2 pagi. Waduh. Kejadiannya itu di Cafe Colorton, tau gak? Cafe Colorton. Colorton, tahu. Wih, pasti tahu lah lagi. Di Skena Jogja. banget itu. Waduh, enggak gitu. Skena NB sama kerikil banyak gitu. Wah. Split to. Toko bangunan tuh. Ono pikir lagi. Tapi kafenya itu emang bekas rumah lama gitu. Iya, iya. Karena di Banjiro itu kan rumah-rumah Oh. lama toh. Ya, rumah lama diusulak jadi coffee shop kan sebenarnya. Jam 2 itu udah wah anginnya aja udah angin nggak enak gitu. Kalau mbak-mbak sama mas-mas sering syuting beda nggak sih angin-angin di Kayak tempat mulai-mulai tertentu sama singup-singup tempat gitu. biasa? Iya. Beda Mas. Seperti apa biasanya? Sing merayat Sebentar, dem sebentar. baru Saya masuk tak- angin. Kok saya tolong beri waktu jelas kayak. Soalnya aku ora paham banget iki. Anginnya lebih dingin Mas. Nah benar. Iya, Mas. Lebih dingin. Tapi dinginnya bukan seperti dingin di Kaliurang loh. Beda. Kalau di Kaliurang kan dingin-dingin. Empuk. Soalnya saat di kelinci kan empuk ya. Benar. Cepet aja Pe, ya. Bisa, Bu, Iya. bisa, Bu, bisa, Bu. Diselamatkan. Wedang ronde kan itunya juga empuk kan. Oh iya lagi. Nah, dinginnya beda, ya nggak sih? Leres. Bisa memastikan aja. Kayak di damu Mas dingin iki. Gur. Ngono to? Nah, kayak gini. Kayak gini. Masih apa sih? Iki, lha iki sapa ta jane? Kayak sering ngene iki piye? Sibuk banget. Meneng wae Mas. Meneng wae Mas kayak penanganan sampah. Oke. Mau piye Mas? Adem, suasananya dingin Ya, jam suasana 2. dingin jam 2. Dan saya di situ bertanya, "Iki ademnya emang cuaca tapi kok ada parno-parnonya gitu." Ah. Udah feeling tuh di situ. Wah, konten baru berjalan berapa itu? 5 menitan lah. 5 menitan. Wes aku ngomongnya wes dari ngomongku aja udah jadi belibet-belibet itu. Karena perasaannya nggak enak banget itu. Mangan piro. Mampir Mas dari. Terus tak terusin. Pertama menit ke-7. Menit ke-7 cerita horor tapi sambil bercandaan karena apa si hostnya kan juga komika toh. Itu mulai terdengar suara ketawa mbak-mbak. Oh iya. Dan ketawanya tuh benar-benar pas di punchline. Oh. Terhibur. Ketawanya gimana ya? Biar, ambil ada sih. Kok nangis? gitu. Gitu. Iki guyune ngece itu. Gitu. Lalu cuek. Itu menit ke-7. Keluar.
krungu tapi sithik wis lanjut. Meneh menit ke-9. Tiap di akhir punchline. Suaranya itu terus lanjut lagi terakhir menit ke-10-an tuh. Panjang itu. Kalau yang awal-awal tuh masih apa ya, kita dengerin tapi masih sambil ngobrol dikit. Nah, yang terakhir itu benar-benar kita diem semua dan itu kayak ketawa yang panjang tapi masih kesisa gitu. Ya, itu. Lucu tapi bayangin respon putih. Gimana gitu. Itu ada di kontennya kok kalau nggak salah. Cek aja nanti. Kerekam. Kerekam itu. Wah, sial. Keren. Ini Jam konkret. 3. Tapi mungkin saya ini sering-sering pengalaman juga ya, Pak. Kalau yang sering kalian alami suara-suara kayak gitu tuh kerasanya kalau yang saya rasain itu kayak apa ya? Jauh tapi deket gimana? Nah, itu ada teorinya, Mas. Nah, ini. Terus kan ya? Kalau dekat berarti jauh. Kalau jauh berarti dekat. Kalau suaranya samar-samar tok toh, itu berarti dia di deket kalian. Ini paling Mas. Kemungkinan. Gitu. Justru kalau kenceng itu jauh. Iya. Bener itu. Karena itu suaranya kayak nek di apa ya di visualisasikan kayak set gini. Di set Oh, gini. Malah kayak ngilang gitu Di ya. set gini. Nah, kita kena yang setnya ini. Oh. Oh, berarti deket. Aduh merinding aku. Itu jam 3 malam itu. Jam 3 malam itu sampai wah itu suasananya terus wah obrolannya habis itu terus chaos itu udah perasaanku kemana-mana itu sampai pulang aku nunggu subuh itu. Kenapa? Takut mbak. Alasannya apa lagi sih? Paling nggak mendengar suara azan tuh kayak Lebih tenang kan. gitu. Tapi saya lupa kalau depan rumah saya kuburan. Jadi sama aja ya. Sama aja. Waduh baik. Nah, habis itu tambah serem lagi si baristanya ikut ngobrol cerita kalau rumah sebelah itu kosong. Sorry Mas, baristanya berarti lemburan? Baristane kayak gara-gara konten itu jadi lemburan. UMR loh padahal. Emang. Parah. Sorry. Tapi dia mungkin masuk scene beberapa kan udah senang lah mungkin. Oh iya, exposure. Liburan UMR cilik lah ya ngono tuh. Terus dia cerita juga ternyata pas kita syuting ini kayak gang gini persis. Gang gini persis. Syutingku tuh di rumah yang Paling itulah sana. ya, paling sana. Di rumah sini pada kata di rumah sini itu lampunya tiba-tiba Kedip-kedip. nyala. Oh, kedip-kedip. Dan katanya rumah situ tuh buat nyimpen katanya buat nyimpen buat benda-benda Pusaka. nah, seperti itu. Tanah panas lah ini. Tanah panas wih. Tergantung. Apa? Tanah panas Mas. Tanah panas. Jelasin Mbak. Enggak, tanah panas tuh biasanya tanahnya tuh dulu dipakai buat ada di apa sebenarnya ya? Buat kegiatan negatif itu loh, Mas, entah perdukunan ilmu hitam. Ini masakan dia. Terus Kami nggak bisa ngomong sama tuh. kayak tanah pesugihan, kalau enggak kayak mungkin buat sekte-sekte gitu. Jadi kayak itu residual energi dan memorinya tuh kayak ibaratnya udah melekat ke tanahnya gitu. Jadi entah pada saat tanahnya dipakai buat usaha atau rumah atau apa jadi kayak enggak jenak atau enggak laku kayak gitu-gitu. Tapi itu nggak mungkin bisa dibenerin lagi. Diruat bisa. Diruat, Diruat ya? tapi ibaratnya anu sih. Mungkin nek penyakit ya isone kayak berapa kali sebulan sekian bulan nanti cuci darah ngono-ngonoan. Ibaratnya kayak gitu. Tapi bener nggak sih kalau secara feeling tuh kita bisa tahu tempat ini tuh? Coba jelaskan. Waduh. Ya bisa-bisa aja sih Mas, maksudnya secara awam ya. Itu biasanya singup, terus energinya nggak nyaman itu biasanya pasti ada sesuatu kan, tiap tempat pun pasti ada sesuatunya tergantung seberapa besar energi mereka juga gitu loh. Biasanya kalau yang energinya gede banget kemungkinan besar orang-orang yang ya biasa-biasa aja pun ya kerasa gitu sih. Dan bisa nyedot energi kan? Bisa. Nah itu yang saya diayali oleh teman-teman saya. Kenapa tuh? Nah, itu ada pengalaman juga kemarin nyari kontrakan. Oh. Ada tuh kontrakannya agak murah. Tapi Wah, jembar Mbak Soko amplas tekan. Wah. Babalan enak wi. Jembar tapi murah dan tapi itu loh bekas-bekas rumah orang kayak zaman dulu gitu. Oh. Padahal kita diajak masuk tuh sama yang jaga itu nggak terlalu capek lah itu. Ibarat kata dicek di smartboard mungkin patch-nya cuma 3. Kalau ada yang terbakar cuma berapa gitu.
Tapi capek banget. Aku sampai bilang wah ini janganlah di sini. Kita cuma ngecek gini aja. Secapek ini. Oh, oke. Mual-mual gitu nggak mas? Biasanya bentrok gitu loh. Mual-mual, bisa mual-mual gitu dan sih. Ngorong lemas, berarti, Mas? lemas. Ngorong bener, Ngorong, ngorong. Lemas gitu. Tapi sebelumnya udah maem mas. Sebelumnya maam tapi olive doang. Oh ya. Yang sayap. Siapa tahu Saya kan. Saya cilik banget. Tapi wes enak kok. Karena ya menurutku susahnya nyari tempat tinggal tuh ya itu ya kadang ya. Iya. Betul. Nggak cuma murah toh. Karena yang dibeli lingkungannya juga tuh Mbak. Iya, benar-benar. Tapi pernah nggak Mbak ini kan sebagai apa ya? Sebagai wong horror- koden. horror mania kayak mana gitu ya. Diajak orang untuk bareng-bareng nyari rumah gitu, beli rumah atau apa gitu. Aku ngajak dia nyari kontrakan. Itu aku sempet yel-yelan sama dia Mas, karena sebenarnya nemu ya hitungannya nek secara ya nggak luas-luas banget. decent lah gitu. Tapi itu kayak kriterianya sesuai yang tak cari lah, maksudnya bebas gitu. Terus bebas bawa anjing maksudnya. Iya. Terus apa namanya? Tapi karena aku ngeliatnya kayak chatnya tuh chat sing dark ngono kayak lo. Yang putih gitu ya? Bukan. Malah Anu, Oh, malah merah enggak. bata. Oh, itu merah malah. bata itu mau terus nah ke dapurnya kayak aksesnya main semene kayak lo. Kan gitu pertama kayak nek secara logis aku nek meh masak kok iso nyantol gitu kan. Iya. Ngebu mentune angel. Nah, yang kedua kayak kok aneh gak singgup, tapi itu dia kayaknya mending itu deh, Mbak. Terus kayaknya untung aku yakin dengan diriku sendiri, jadi kayak enggak, aku memilih yang lebih terang. Itu sih, walaupun maksudnya padahal dia sakti. enggak. Bisa ngeliat nggak? Oh. Puji Tuhan masih bisa lihat. Makanya dia aja buat detektor, lah kok malah ngeyel. Itu. Terus itu pengalamannya tuh, itu juga ada pengalaman kan 3 tahun ini aku bareng teman-teman terus tuh, kontak bareng buat produktivitas lah, itu main hago, terus Seru. Slot. Ludo. ludo gitu kan, barbekyuan sama itulah, rokok umum gitu mas ya? Enggak, kayaknya. Rokok ini dilek ke. Di kiri. Nah. Iki sok dilek ke soalnya Mas. Oh. Terus entah kenapa setelah perjalanan 3 tahun itu, alhamdulillah sih, menurutku alhamdulillah berkah-berkah aja, maksudnya buat teman-teman kerja tuh yo produktif gitu-gitu. Tapi entah kenapa kok ada ya beberapa orang yang setelah berpindah dari 3 tempat ini, kok dia terus kayaknya yang mengalami gangguan. Oh. Gangguan ada namanya Welly. Nama lengkapnya Welly Desi. Cowok tapi dia. Tapi beneran itu. Pertama itu aduh nggak usah ini berdarah apa ya? Monggo. Boleh Ya atau disakan lah. Oh. Tapi tepatnya nggak kita Ya, kasih tahu, jangan. ada disakan. Itu beliau tahun pertama beliau ngalamin. Jadi ceritanya semua anak-anak tuh kerja toh, terus dia sendiri disuruh nunggu ruang editing. Terus ya semua dia nunggu lah. Tapi kebetulan dia nunggunya itu di ruang tamu di depan TV. Nah, terus ruang editingnya tuh dikunci. Dan otomatis kalau ditinggal semua komputer mati. Tiba-tiba jam berapa ya? Jam 12 ya. Jam 12 jam 1. Itu tiba-tiba komputernya nyala. karena bersuara juga. Muter lagu Korea, Mbak. Ini Wah. saya nggak bercanda beneran. Gendeng Korea. Super syah. Jam 1 itu. Dia saking takutnya Kabur. enggak, saking gimana sih orang yang saking takutnya tapi nggak bisa Kayak nge-freeze lah. nge-freeze. Diam. Itu Welly yang Jadi ono gas bumi. Itu sih namanya Welly tadi Mas. Tapi kalau di Sagan itu emang yang lain juga ngalamin. Ini saya bener-bener di depan mata saya, Mbak. Apa tuh, Mas? Jadi syuting awal-awal Zero Luger tuh, syuting awal-awal. Lagi bercanda kenceng-kencengnya itu, bercanda kenceng-kencengnya. Tiba-tiba dari ini syuting di sini toh. Nah, situ tuh kamar mandi, depannya kita taruh trash bag buat sampah. Oke. Itu kaleng susu keluar sendiri. Tak. Terus diem semua syuting. Itu benar-benar keluar dan kenapa kita bisa bilang keluar karena itu sampah yang dari pagi yang udah ketumpuk-tumpuk. Oh. Ingat ya kalau ada yang naruh gitu. Mumbul berarti. Ngumpul.
Oh, kertas. Gitu doang. Tapi kertas di ini mas, di atas sofa toh, tiba-tiba dia mumbul padahal nggak ada angin. Yang lihat Di sama sini kok Ubay itu. kejadiannya. Di sini. Nanti kalau mau room tour aja kita. Mulai dari siap penelusuran. Itu pertama, itu dan semua ngerasain. Langsung break tuh syutingnya. Terus habis itu terjadi lagi di ruang itu juga, di ruang depan TV kayaknya yang mungkin kalau mau bilang kayak apa sih namanya? Pusat. Apa sih namanya? Pancer. Pancer itu mas. Pancer Kayak pusat. pusaran Oh, gerbang antar dimensi. mungkin di situ. Terjadi lagi itu bareng-bareng lagi. Dan lagi nyetel KTC ya. Wah, Weh. Sumpah beneran. Kita bareng-bareng lagi nonton KTC jam seginian lah. Jam 9 gitu. Lagi muter KTC, baru berapa menit aja ya? Berapa menit? Itu remote bener-bener di depan. Di depan kita semua, nggak ada yang megang. Pindah Netflix. Waduh, dendeng. Kayak mana sih? ini berarti barang yang duduk. Karena kita kalau lagi nonton bareng-bareng gitu, selain nonton video klip dangdut yang unik-unik, kita nonton itu KTC. Itu dikasih tuh mas. Itu kita lagi bosan-bosannya nonton video klip dangdut tuh semua kayak selingkuh di kafe, keconangan, Yang gitu-gitu sih. nonton KTC. Sambil. Itu ada Ican tuh ya. Kita Itu ya. videonya yang apa inget gak? Yang itu yang serem-seremnya itu. Apa? Itu 2000 berapa tadi kita ya? 21. Oh. 2021 yang kalau nggak salah yang Goa Jepang Pak ya. Oh, itu emang Ya kayaknya runtutannya itu. Itu kan kayaknya bulan-bulan itu ya masa-masanya lagi ngerai-ngerai itu. Ngeri-ngeri semua tuh. Ngerai. Ono sing kesurupan Mas, krune. Iya. Bener kan? Yang syuting di situ ada yang kesurupan juga kan? Maksudnya krunya kita. Buat Jepang Bandung. Oh, toh. Yang di Bantul itu, Mak. Bukan sih, Bandung. Gua Jepangnya Gua apa Jepang ya? yang Bandung. Oh, yang Bandung itu. Siapa sih yang kedua? Bukan, yang kalau aku yang paling serem yang Oh, Bantuel. yang omnya sampai Pucet. sampai keringet-keringet. Ya itu pucet. Ya, Nah, kayaknya muter itu atau yang satunya. Pokoknya pas bulan-bulan sama itu pindah sendiri, Pak. KTC itu. Seru banget. Itu sekalian habis itu bubar atau nonton TV lagi? Pindah kontrakan. Kontrakan. Langsung banget. Maksudnya habis itu ada serem-serem nggak sih? Ada tapi ya kecil-kecilan. Minimalis ya. Sering-sering kalau paling sering kunci. Hilang. Iya, tiba-tiba taruh di mana, ketemunya di mana. Itu sering di situ. Noni biasanya mas. Iya, kalau dari bangunan agak ini ya. Agak sedikit Belanda. Itu. Itu terus kita pindah lagi di Jakal. Di Jakal itu Willy lagi ya? Willy lagi. Oh, di Jakal tuh awal mula kita ngerasa kayak gitu, kita main dulu ada filter yang bisa bikin jadi animasi. Oh, paham. Ngerti. Yang Jepang. AI pertama itu kan. Nah, itu Aku ngerti. si Ican itu yang iseng. Ican itu iseng di tangga. Di tangga dia bikin itu kan. Nggak ada siapa-siapa, Mbak. Ada, Mbak. Sial. PR banget sih lagi. AI ini sebenarnya meresahkan ya ternyata. Iya. Tapi kalau di nalar seumpama si AI itu apa ya, sensornya menangkap bentuk, itu di situ nggak ada apa-apa. Iya. Cuma tangga tok. Iya. Kayak filter tau gak sih yang detektor umur tuh lo juga ada kan dulu Iya. yang itu kan kadang suka misalnya tempatnya gelap tapi ada umurnya padahal kan nggak logis padahal nggak ada apa-apa. Ya. Itu sih. Itu juga Ya, anjing juga itu. apa? Yang melet ah. Oh, Melet tiba-tiba melet sendiri padahal nggak ada apa-apa kan. coba melet. Kalau yang di Jakal, ya pindah juga itu ya. Pindah juga. Jakal kilometer berapa kalian mas? Pasar Kolombo. Wah. Oh ya, dekat nih Tujuh. situ. Itu cuma TV lah ya. Karena itu cuma TV sama ada satu gudang yang sama yang punya nggak boleh dibuka. Terus kalian buka? Enggak dong. Nah, ini Karena sih. lihat tuh. Sopo ngerti? Kan biasanya di film horor kayak gitu loh. Tapi nggak penasaran ya, Mas? Mas Rizky. Penasaran. Penasaran yuk. Penasaran sama
siapa tahu kita bisa mengungkap kalau di situ banyak harta dari Pak Karno Mungkin untuk bisa bayar utang Indonesia. Bendong. tenang. Itu terus Welly terakhir di kontrakan yang baru. Yang di Baciro ini. Nah, kontrakanku belakang Colortune pas. Makanya waktu itu mau melarikan diri tapi bingung. Bener-bener sih. Wah, turu kantor wae, tapi kok burine Colortune ya. Oke, sama Kita aja. nek melayu rapati waduh iki. lemah podo. Lemah podo. Terus ngarepe kuburan ya. Soalnya kalau siang tuh sering bau roastingannya aja sampai ke Oh. kontrakan kita. Dia aja apa Mas? Hah? Oh, kopi palsu nih. Roasting namanya. Roasting. Langsung ada jelaskan sih. Iya ngerti lu Oh ngerti. iya oke. Itu kok posisinya diganggunya Will itu sama lagi. Ican bener-bener ngecek di CCTV ada itu. Gerak. Jadi berapa bulan kemarin ya? 3 bulan ya? 3 bulan. Jadi bentuk kontrakanku tuh emang rumah zaman dulu banget yang di tengahnya ada halamannya gitu loh. Oh iya paham. Itu kan kayaknya desain-desain zaman dulu tuh. Oh ini juga? Iya, Waduh, Mas. ada kolamnya. Sedulurnya gitu. Adiknya mungkin iya ya. Nah, itu Welly itu nginep di situ terus dia sama lagi tidurnya di daerah ruang tamu lagi. Kejadian pertama yang dia alami adalah rak sepatu jatuh dengan kencang. Rak gitu. Itu di CCTV kelihatan tuh dia gerak. Lucu sih bayangin. Kayak Novel. Terus kejadian yang kedua, nah yang aku bilang tadi ada halaman luar, ada pintu, nah, itu diketok tuh, tok. Padahal itu nggak ada akses ke situ. Itu kan halaman terus benteng rumah orang, Sama ini juga suka gitu tuh. diketok, tok gitu. Dan Welly kejadiannya juga sama kayak yang dulu lagi, nggak bisa gerak. Mas Welly ini apa sih sebenarnya? Dia nggak bisa tanya karena takut kan bukan ketindian loh. Bukan dia, Tapi kalian masih berteman sama dia sampai sekarang? masih. Kayaknya tuh dia sumbernya loh. sumbernya, karena Saya kena deh. dari kita semua dia paling muda. Ini pengaruh nggak ya? Mungkin Apa? Mbak? Coba dijelaskan Nah, profilnya Mas. Profilnya dari kita segerombolan Durjana ini semua, dia paling muda. Lahiran berapa kan? 99. 9. Tapi mohon maaf mukanya paling tua. Mungkin itu ya. Paling muda, mukanya paling tua. Terus dia itu secara emosional emang masih paling yang anak muda. Labil maksudnya. Ya masih pengen belajar terus, kadang juga labil. Kalau yang lain kan ya wis tua-tua wis dia anak barang ngono lah. Mungkin secara mental mungkin lebih dewasa lah. Dia itu paling muda. Apakah kayak gitu tuh apa ya? Secara energi dari makhluk itu melihatnya seperti itu nggak kayak wah ini paling muda ini paling bisa di ini. Patrapannya kepiye ta Mas? Perilakunya loh. Sopan kok Mas. Oh, sopan. Sopan malah justru sopan, Enggak, anak yang sopan. begajulan gitu. Enggak. Hah? Enggak begajulan gitu. Enggak. Paling sopan, tapi kalau secara dandanan emang agak nyentrik dia. Oh. Yang rambutnya mulai tapi panjang. Oh. Kalau secara looks ya, Oke. kalau secara ibadah Lancar. no. No. Oh ya. Sebenarnya no. Tapi dari segi ibadah kok ini gak terlalu ngaruh Nggak deh Mas. pengaruh ya. Ini teman-teman yang Durjana juga ini kan ibadahnya minim tapi nggak sering diganggu kok. Tapi mungkin kalau secara emosional dia paling sering ya namanya anak umur segitu tuh. Masih sering yang apa ya kata risau apa sih? Oh iya. Gitu-gitu. Gunda-gulana. Overthinking. Dan kayaknya itu jam-jam overthinking deh, jam-jam 12 tuh. Tuh, itu masuk. Nah, itu bisa jadi faktor itu, Mas. Berarti overthinking itu bisa menyebabkan pikiran kosong juga lalu menyebabkan bisa dirasuki atau Kosong nggak ya mas? Namanya overthinking kan berarti Malah kan justru ada mikir dipikir ya. Kan? Cuman gini, karena kan ketika overthinking itu Duang-duang. gawalannya negatif. Yuran. Aku overthinking dulu-duluan. Kayak agak lain wih. Agak lain kau. Spesimen ini. Tapi, apa namanya? Kan itu narik energi negatif ya. jadinya. Nah, negatif-negatif yang lain itu akan nempel. Ini kita, tapi kita maksudnya nggak cuman hantu ya, tapi Ya. maksudnya ibaratnya wae ki kita lagi gundah-gulana kalau overthinking ono kata kan wis negatif ki ono apalah kesandung sithik kan langsung buar kayak gitu. Nah, mungkin jadi kayak si entitas yang di sana pun juga kayak wah ini ketoknya Kesempatan ya. bisa dimanfaatin atau mungkin karena energinya lo tuh bisa ekspresi apa frekuensi Frekuensinya kan masuk sama. gitu. Tapi apakah ada kemungkinan justru orang yang energinya positif, senang terus,
itu terhindar dari gangguan seperti itu. Real, meyakini sih aku. Iya Bisa, nggak? bisa jadi sih, bisa jadi. Tapi jadi faktor, teman nggak jadi faktor utama juga sih. Kalau gitu. Tapi lebih seringnya tuh. Maksudnya Si ini siapa? Emily Rose di rasuki iblis. Mari kita bicara yang faktual ya. Maksudnya yang secara real bisa kita buktikan tuh loh. Iya. Maksudnya kan ini dari kita yang jalan-jalan di rumah sakit Wewes. Oh iya. Itu Mas yang di rumah sakit di Babarsari kan ada rumah sakit. Oh iya, Betul. iya. Nah, teman-teman pernah ke sana. Waktu itu kan saya live TikTok duluan tuh sebelum penelusuran. Jalan-jalan sama Mbak Noven. Nah, itu kan karakternya berbeda nih. Saya kan kalau viewer bilang di situ ada apa? Tak samperin Mas. Ini dengan berat hati. Iyalah. Ojo. Aku kan ya jenenge kerja ya Mas. Maksudnya kowe iki ramene ngono ya wis ngono kan. Tak parani buk. Terus ada satu momen kita mau ke halaman belakang. Gerbangnya itu dikunci. Aku kan berusaha dedel ngene kata Mas. Ya orang mungkin juga seperti terus dia ngomong, balik do. Lah kenapa? Kita udah dilihatin siapa? Itu ada nenek-nenek. Di mana nenek-neneknya? Mbak aku bilang ya lo nggak tahu kalau itu nenek. Ya itu di atas. Dia nek gon genteng kali Mas. Tak syuting. Gimana? Iya di situ udah. Terus aku masih sempat ngomong di sini ya guys. Ini yang tadi katanya Mbak Noven kita dilihatin. Rampung. Syuting. Om mau melihat dari kaca. Ini Mas Aldo dan Noven dibelebetin kain kafan. Ketemplean kalau Mas cerita nih. Ternyata ketemplean. Gara-gara kalian itu tadi. Gara-gara dia sih lebih tepat. Nah, kalau dikerucutkan gara-gara aku Mas. Ya, tapi mungkin secara negatif itu karena aku udah takut dan dia mungkin kayak terlalu dador ya. Gitu. Jadi kayak Tapi nek secara fisiknya mungkin aku nggak merasa apa-apa sih. Maksudnya mungkin kamu waktu itu mengeluhkan, mungkin karena ya kamu ketakutan terus akhirnya dia merasa kayak rodo sesek rodo ngono. Kowe sing blebetan awak karo sikil kan. Badan sama kaki kan. Jadi dia memang merasakan ada sedikit constriction apa ya bahasa Indonesia. Kerasa itu, Mbak. apa Mas? Kerasa apa? Ya sidik-sidik tapi aku menariknya mergoti kan Iya. jadi judegan sesek gitu loh. Itu. Tapi kan yang kamu lihat emang sama kayak yang Iya. digambar. Kebetulan ya. Surprise-nya adalah itu sama yang digambar. Gambar. Terus baru kui narasumbernya suka jero bungok. Duar. Itu panik sih, aku langsung pegangan Mbak Noven Iya, kayak. karena jadi timingnya pas ilustrator kita nunjukin gambar. Kan di dalam waktu itu kita pakai narasumber ya, dia Iya. suruh kayak Sejenis. olah rasa dulu di dalam gitu. Iya. Nah, itu pas gambar diliatin des yang dari dalam tuak, dia keluar nangis. Teriak-teriak. Nangis. Soalnya dia mikirnya kita tuh di situ. Kayak kita sat-sut soalnya udah mulai take toh. Ternyata pas jadi dia berani di situ sendiri. Nah, pas dia nengok, loh kok nggak ada orang. Siapa? Kita masih jauh Itu. gitu loh. Wah, itu sering gua alami tapi di mimpi. Di mimpi. Oh iya. Aku tuh sering mimpi serem tuh malah kayak gitu, kayak mimpi yang bentar gitu gimana sih? Rasanya ya? Oh ya. Mimpi yang bentar tapi kerasa takut banget itu karena kalau tiba-tiba aku ning omah sik tuwa dhewe. Kalau nggak di kebun sendiri gitu. Itu justru mimpi yang paling Menyeramkan. menyeramkan buatku tuh kayak gitu. Tapi di dalam mimpi-mimpi yang serem itu tadi ya Mas, maksudnya pada akhirnya yang membuatmu serem adalah atmosfer dan keadaannya atau ada ya ada hantu-hantunya gitu nggak? Nggak ada, tapi kayak yuk ditinggal sendiri di tempat kayak gitu gimana sih? Iya. Karena mungkin kebiasaanku juga, aku tuh sangat amat sering kalau lewat daerah-daerah yang kayak Kaliurang tuh banyak tuh villa nggak kepake, rumah nggak kepake. Aku tuh justru sering ngeliatin dan bayangin, Mbak. Kayak, Tervisualisasi jadi kok piye kok rumah bisa ditinggal sampai kayak gini? Terus gimana ya kondisi dalamnya? Nah, apakah mungkin dari itu tuh secara psikologis ke bawah atau emang Oke, silakan. kan karena Om Wawan aku pernah lihat di episode yang mana itu kan ada kemungkinan kita kayak ketinggal Oh ya. yang itu loh Benar. yang Koordinat. apanya itunya sebenarnya kalau ada dua kemungkinan sih Mas. Iya. Kalau secara psikologis karena kitanya mungkin ada ketertarikan sama tempatnya kayak jadi tersugesti. Maksudnya itu kan memori Iya. buat kita terus termanifestasi dalam mimpi. Iya. Karena kan memori itu kan di alam bawah sadar ya Mas. Iya. Masuk ke alam bawah sadar terus bisa muncul dalam mimpi. Tapi kalau mungkin secara metafisika mungkin ya ketariknya dalam konteks ya udah kayak oh nih orang kayaknya tertarik deh main di tempat datengin gitu datengin ke mimpi. oh Ya, kayak mungkin nyo tak dudui sisan daripada visualisasi aja ya ada banyak kemungkinan sih gitu. Nah, iya. Tapi kalau
kalian sebelum penelusuran gitu-gitu tuh ada treatment khusus nggak sih Pak? Beberapa tempat sih. Treatment khusus yang seperti apa? Pribadi dulu? atau setelahnya nih, lebih ke setelahnya tuh apa kayak pembersihannya seperti apa? Oh, sebenarnya nggak mesti ya mas. Nggak mungkin kan kalian pulang langsung masuk kos tidur gitu? Enggak sih. Oh enggak. nginep sih mas aku. Biasanya di kantor. Orang tidak sekhusus itu sih mas, cuman di beberapa tempat sing memang apa ya, singgup banget, terus memang jadi rasa-rasa anak-anak selama syuting, ya wis raketang suruh wisuh dulu, terus basuh, terus minum air, gitu-gitu aja. Kalau pakai garam itu? Bisa sih mandi garam ya. Itu buat netralisir juga, tapi itu di tempat masing-masing ya mas. Sama bajunya ganti nggak? Iya, mesti. Oh, Pas benar mungkin itu. enggak. Nah itu aku ada pengalaman. Jadi pertama kali aku masuk sebuah manajemen itu langsung dapat job, alhamdulillah senang. Wah, ternyata jobnya uji nyali. Wah, saya kayak gitu. Itu job pertama aku di manajemen itu, inget aku. Uji nyali di Semarang itu. Wah. Itu sebelum mulai aja udah hal-hal aneh terjadi itu, kayak dikabari besok uji nyalinya di bekas hotel gitu. Wah siap gitu. Udah tak bayangin tuh wah kayak hotel ngerit mungkin gitu-gitu ya. Bayanganku. Karena aku tuh orangnya setiap mau ngejob atau apa tempatnya tak googling dulu Mbak. Oh iya, di riset sendiri. Biar nggak jadi penasaran terus jadi bikin panik tuh. Googling hotelnya ini, oke. Amin satu dikabarin Mas nggak jadi di hotel loh, kenapa? Digusur Pemkot. Bener-bener dirobohin itu gedungnya. Terus nyari dadaan akhirnya dapat rumah pesugihan katanya. Nah tapi aku sama temanku tuh nggak tahu kalau habis penelusuran itu harus ganti baju segala macam. Oke. Itu di Semarang aku cuma bawa kaos satu tok. Kaos satu tok. Setelah penelusuran dikasih tahu, ini harus ganti baju gini-gini karena habis dari tempat yang wingit yang angker gitu. Terus di apa kasih garam gitulah pokoknya. Nah, udah jam 2-3 pagi tuh, jam 2-3an pagi. Cuma bawa satu kaos. Terus waduh iki piye katoke aku gitu. Ya harus ganti. Terus harus pulang ke Jogja itu. Waduh gimana ini? Terus alhamdulillah untungnya pinjam sarung akhirnya itu. Saya pakai sarung dari Semarang sampai Jogja. Pademan ra Mas? Lumayan. Perjalanan 3 jam. Dan itu pengalaman akhirnya apa ya? Dulu kan cuma nonton lewat TV sama KTC itu tentang penelusuran. Lah malam itu bener-bener serem tapi seneng akhirnya bener-bener bisa ngerasain itu. Nah ini tak ceritain dikit ya Pak waktu itu. Jadi rumahnya tuh rumah zaman dulu. Yang halaman belakangnya di belakang, terus ada kamar. Halaman belakang di belakang. Halaman depannya persembahan. Asik. Itu ada kamar pembantunya itu loh. Menurutku secara desain berarti itu rumah kolonial atau juragan lah apa. Nah itu terus, sampai tempatnya aku udah nggak karuan itu. Serem tenan itu. Serem plus si kontennya ini konten agak ngawur karena hostnya juga ngawur. Jadi setelah treatment sumpah itu ngawur. Itu nyari orang pintar aja mungkin asal lulusan D3 itu. Bersertifikat atau yang penting? Nggak terpercaya lah hostnya itu, brengsek gitu. Tapi untuk tempatnya emang tak akui bener-bener serem itu. Serem terus di situ itu awalnya yang kurasain, di situ aku baru ngerasain kalau di tempat angker itu kalau energinya gede itu sini bisa panas banget. Ini bisa sejuk, malah dingin. Sini dingin. Itu di situ aku beneran Mbak, bener-bener cuma sepetak itu loh. Padahal satu area ya. Satu area. Itu aku rasain wah iki tenan iki berarti. Terus yang daun geraknya. Kalau daun itu ada, katanya kalau daun itu ada makhluknya, geraknya kayak gini. Oh gini. Kalau nggak ada makhluknya? Angin gitu. Nah kayak ini loh ini tapi kayak cuma yang bawah tok itu bisa set. Oh iya ya, geraknya tuh beda lah ya. Nah di tempat itu yang apa sih yang jadi pusat apa ini terkait biasanya tengok Mas. Oh iya Mas. Gak tanya sih tapi ya Ini cecak gitu ya? iya cecak.
Ayo, terus gimana? Biar kita nggak takut ya. Ayo. Ya. Jadi katanya kalau kok katanya malah ada belibet ya aku gitu. Dilus-lusin dulu Mas, Mas. Jadi makhluk di situ yang jadi fokus untuk ditanya-tanya lah. Nah, itu itu adalah mbak-mbak ya, mbak-mbak korban kekerasan lah ya, kekerasan ya, itu terus digambar gitu, medianya digambar, terus ada media juga yang gerakin itu loh. Nah, itu tapi lupa aku, itu kayak ditanya-tanya gitu terus suruh kalau ini gerak ke sini gitu. Nah, itu mbak-mbak itu digambar. Ketika digambar pertama itu dari rautnya tuh emosinya kayak emosi yang sedih gitu loh. Emosi yang sedih. Terus akhirnya ada mediasi. Terus akhirnya keluarlah beberapa cerita tentang tempat itu. Terus di situ saya ditugasi untuk uji nyali, Mas. Jadi saya ngedate sama lukisan mbak-mbak itu. Jadi saya di halaman belakang, si krunya di persembahan. Depan. Itu sekitar berapa meter ya? Sini teras itu berapa meter ya? 10 lah. 15 lah. 15-an meter karena karena kesekat ini loh, kesekat rumahnya. Iya. Mereka di luarnya gitu. Saya ditinggal selama 5 menit itu. 5 menit lampu mati semua itu, Mbak. Mati lampu lampunya mati semua. Saya dikasih kamera infrared. Terus saya dikasih dupa. Walah. Dupa, jadi karena saya bilang tadi hostnya brengsek, saya disuruh ngedate sama mbak-mbak itu. Mbak dupa. Wah serem tenan karena apa, benar-benar sekelilingku tuh gelap dan rumah yang pohonnya udah tinggi-tinggi gitu. Iya, Pak. Wah, di situ saya cuma menanamkan niat, di sini saya kerja, saya nggak ganggu. Terus saya jujur aja di situ bilang, Mbak, maaf ya Mbak, ini saya disuruh ini kerja gitu. Hardware session banget ini. Ini uangnya saya buat ini Mbak, bayar kredit NMAX gitu-gitu. Karena waktu itu lagi kredit toh. Itu benar-benar jujur saya. Pokoknya di situ nggak ada yang saya bikin-bikin toh, terus suruh gombal gitu. Gombalnya apa ya waktu itu, lupa aku. Mbaknya hantu ya atau apa gitu, pokoknya ini sebenarnya. Ada gombal gitu. Dan di situ yang saya rasakan, wah angin nggak karuan Mbak. Angin adem, panas, ser. Terus habis itu suara-suara orang ngobrol tapi nggak jelas. Itu kerasa tuh gitu di belakang. Itu kerasa, terus yang kurasain muka mbaknya, rautnya berubah. senyum. Ya, jadi lebih apa ya? Ramah. Lebih tidak muram. Gombalannya masuk Itu berarti. karena wah itu serem. Sampai sekarang saya kalau Semarang jadi ingat itu terus, wah itu acara brengsek juga. Saya kalau ke Semarang tuh ke bawah-bawah terus, waduh Mbak marah apa ya? LDR cerita. Nah, itu saya kuat selama 5 menit itu. 5 menit aja. 5 menit. Terus habis itu momen paling serem tuh yang terakhir itu kita dikumpulin semua di tengah rumah itu, melingkar gitu Mbak, melingkar, lampu dimatiin semua. Si hostnya ini tugasnya nantangin semua di situ. Ayo ngerosting hantunya gitu kan. Ayo, wah genderuwo gembel gitu, sundel bolong cuma bolong doang lu, pocong cuma bisa lompat gitu. Kalau kamu memang ada di sini dan kuat, masukin salah satu dari kita. Gitu. Tantangan sih. Dan beneran sampingku Kesurupan apa? kesurupan gini. Lompat. Wah, ngeri Di sampingku. Itu jam 1 malam itu. Tapi dia nggak teriak-teriak apa gitu Mas? Teriak-teriak, wah, gitu. Kesurupan. Dan setelah diusut, ternyata yang kesurupan itu adalah anak komunitas stand up yang ikut nonton, tapi nggak bayar. Tapi beneran setelah acara ternyata itu ya kayak semi penyusup bisa dibilang. Karena niatnya Mungkin niatnya, mungkin kalau saya tangkap mungkin dari niatnya udah
udah kurang baik. Kurang baik. Lucu. Terus di situ juga ada kejadian, itu kan acaranya semi tour gitu kan, naik bis dulu di kumpul di tempat, terus baru ke situ. Nah, ada mbak di awal tuh udah ditanyain siapa yang lagi berhalangan, mbaknya nggak ngomong. Nah di situ si orang pinternya, loh kok kayaknya sih yang diincar banget sama, mohon maaf, yang di situ kok kayaknya fokusnya ke mbaknya ini terus akhirnya mbaknya ditanya, dia baru ngomong kalau dia lagi udah haid, ya agak repot di situ kayaknya. Itu terus hostnya juga geblek, si istrinya habis ngelahirin, diajak ke situ. Teriak-teriak itu di atas mbak, ada beberapa kali agak masuk Kerasukan. Ya ampun, kasihan Cah. Kesel banget itu mesti. Berlahiran. Terus paling seremnya terakhir itu udah naik bis terus si orang pinternya itu kayak apa sih, guide tour gitu loh, money gitu, nanya gitu. Di sini ada yang masih mau ditanyakan gitu, ada yang nanya, Mas apakah mungkin dari tempat tadi ada yang ikut kita? Wah ada itu di atas bis. Santai banget. Di atas ngomongnya. bis. Di atas bis itu ya. Sama Denny nempel gini kan lucu. Gini deh. Spider. Apa bilang? Tapi apakah benar setelah penelusuran gitu ada beberapa yang kayak masih Pernah ya? ngikut? Tapi nggak semua juga ya mbak? Nggak semua, nggak mesti mas. Tapi kalau yang kayak jenengan tadi itu di mobil pernah ada. Jadi di temploi, kebetulan waktu itu pulangnya 2 mobil. Kamu yang lihat juga kan? Aku siapa yang Kamu yang lihat? Mbak Oli yang mana ini? Oke, jadi si mobil gue tuh katanya wes ditunggoni sama Pocica. Oh. Dia yang lihat tapi nggak ngomong juga sama anak-anak. Kayaknya Ngomongnya sama yang anak di mobil. villa, Nah. tapi kan yang gempil hilang tuh. enggak. Oh iya. Dengan kamu udah lihat tapi kan nggak ngomong tau sama anak-anak. Mungkin Aku takut. kayaknya pengen timnya celaka. Amit-amit nggak gitu, maksudnya kan kayak jelas kan itu aku habis dikorbankan ya Lur. Jadi Iya, kayak benar. lah aku nggak ngomong dulu gitu. Oh yang ketempelan orang pernah nggak ya kita dengan tempelan? Ada sih yang pernah mbak pulang. Yang ini mas, ini pernah mbak pulang. Ketempelan. Ya dia memang auranya memang Ya. Ya, panas yang dirasain. apa? Nggak ngerasain apa ya? Nggak ngerasain kayaknya. apa? Tapi emang dia kan memikat ya. Soalnya paling sering seneng sama yang ini. Iya, dia tuh pemikat tapi luweh, cuek gitu kan. Cuek. Jadi dia kayaknya juga nggak ngerasa kalau ditempelin kan. Oh, jadi kayak nggak peka. Oh. Jadi, Gitu. udah banyak banget yang nempel mas sekarang nih. Jadi nggak bisa ngomong. Kalau aku zaman kecil tuh bisa dibilang apa ya? Almost ketempelan kali ya. Kalau bahasa ini. Semi ketempelan zaman kecil. Zaman kecil itu ingat aku Idul Adha. Idul Adha itu nyari rumput buat kambing. Di kuburan yang wah itu beda sama kuburan depan rumahku. Kuburan depan rumahku itu kuburan yang sangat liberal. Karena saking apa ya, kurangnya ruang terbuka di kampungku, bener-bener orang di situ main catur. Masa kecilku di situ, Mbak. Wow. Beneran main layangan di situ. Friendly ya kuburan. Tapi sama orang tua cuma dikasih tahu, semisal nggak sengaja nginjek nisanya ya. Ya ngapura, sama yang masih kuinget sampai sekarang itu kalau kita misuh di kuburan gigit jari. Gigit jari. Benar disebut. Gigit jari sama bilang met-amit. Jadi kalau asu met-amit gitu. Dulu dibalikin gitu, dibalikin terus. Itu benar-benar main catur, main layangan, terus gempa Jogja 2006. Orang-orang kampungku masak di kuburan. Larinya juga ke kuburan karena itu tempat paling terbuka. Nah, yang kuburan satunya itu memang benar-benar pingit lah. Nah, anak zaman kecil nggak tahu, ngikutin kambingnya aja. Dia makan rumput sampai ke nisan-nisan yang wah yang udah tua banget gitu, Mbak. Nah, pulangnya itu wah itu masih ingat aku sampai sekarang, kayak bingung gitu ya. linglung nangis, merem takut, Kayak nggak jenak gitu rasanya ya. padahal itu kalau dibilang rewel usiaku udah SD itu. Misalnya kalau anak yang masih balita rewelnya ya emang secara umur kan, itu beneran Mbak, kayak, dan aku masih ingat kalau bapakku bacain Yasin itu aku diem tenang gitu, kayak tenang. Nenggo aku nangis itu sampai waktu itu rumahku ada ronda tuh semua bapak-bapak tuh masuk, ngopo aku nangis gitu.
Ya ampun. Tapi pada akhirnya kamu bisa sembuhnya gimana, Mas? Ada orang pintar di kampung katanya gara-gara itu. Gara-gara mungkin aku nginjek atau jalan sampai ke itu. Ya ampun, ya. Itu malah menurutku seremnya secara psikis gitu loh. Ya. Jadi takut, jadi nangisan gitu. Was-was terus tuh rasanya pasti kan. Iya sih. Kalau depan rumahku nggak tahu ya, karena mungkin treatment orang kampungku sama kuburannya sesantai itu. Jadi santai bayan. Oh, aku pulang jam-jam segini gitu-gitu. Aman. Aman. Memang nggak gelap tapi berarti tuh. Enggak, dikasih lampu, bahkan dikasih jalan gitu buat kayak apa ya? Jalan semi di semen gitu di tengahnya. Dan sama tetanggaku juga buat nyuci motor gitu. Nganggur baju kuburan. Edan. Itu dan apa ya? Apa mungkin ya mereka juga paham ya kalau apa kitanya berperilaku berdampingan dengan mereka juga nggak bakal gimana ya gitu. Iya. Kali kadang ngeselot. Karena aku juga pernah akhirnya percaya kayak gitu karena pernah acara stand up di Malang. Aku tuh udah mikir wah ini pipis ning kene ya. Pipis waton gitu. Nganggo watone lho masalahnya. Iya, karena mungkin udah niatnya kayak gitu, besoknya bener-bener mimisan aku. Mimisan? Mimisan loh. Nggak tahu ada hubungannya secara tapi malamnya aku mikir gitu. Ada kepikiran juga. Ada pikiran gitu kayak pipis sur gitu. Sebenarnya instingnya udah bilang jangan deh, tapi tetap paksa ya. Biasanya emang insting. Oh iya. Iya, pengaruhnya. Iya, feeling lah gitu. Iya. Ada apa ya? Mending tetep sisan ya. Ora sih. Penting yakin, Mas. Ya enggak ya cuma mbok scan sih. Oh ning sebelah kene kita aku ora yakin sebelah kene. Tapi petak sithike. Kadang sapa ngerti tempat turismu adalah Kerajaan. ono gitu. bayi lagi digendong mbokne kan. Oh iya. Lebih bisa kayak gitu ada, tapi emang ada kejadian di dulu yang tikungan apa yang poci jadi Gedung pisang. bukan poci jadi pagar tuh loh. Itu kan Oh, ada yang iya, maksudnya iya. bibis di situ terus ternyata ada anak jin di situ jadi itu. Tuh. BTW nih, mau room tour gak? Wah, Yuk. Ya balik room tour. di mana? Di dalam room tour. Enggak sih, tapi orang mesti ono setane sih. Maksudnya mereka kenapa sih? Ya perkenalan aja kita sama yang kita di makan sini. yuk di dalam yuk. Play.